sebenarnya tidak hanya kepolisian kita yang harus kita promosikan reformasi. Saya kira banyak institusi yang kita reformasi, perpajakan, bea cukai, apalagi publik. Banyak orang mengatakan, wah Kapolri ganti Kapolri. Bukan di situ persoalan perbaikan suatu institusi pemerintah atau institusi negara. Presiden itu harus melihat secara holistik persoalannya. Jadi tidak boleh tergiring oleh opini publik yang terjadi di ruang publik, gitu kan? Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh kritis ini mengantarkan narasi kuat soal reformasi Polri. Janji dan tuntutan reformasi Polri itu pun berkembang dengan isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apakah sedianya pergantian Kapolri ini menjadi bukti reformasi Polri? Dan apakah pertemuan ini adalah jalan istana memberi kode untuk mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik Emrusi Hombing yang sudah tersambung dengan kami melalui Zoom. Halo, apa kabar Bang Emrus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Mbak Tini dan teman-teman di studio dan para pemirsa Tribunals dimanapun berada? Oke, alhamdulillah sehat juga ini Bang ya. Meskipun cuaca agak panas, kemudian tiba-tiba hujan gitu ya. Betul sekali. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bang Emrus, ini saya ingin meminta pengantar terlebih dahulu. Ini pada tanggal 30 Januari kemarin kan Presiden Prabowo Subianto kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh kritis. Dari sudut pandang komunikasi politik, bagaimana kemudian Bang Emrus melihat pertemuan ini? Apakah ini sekedar silaturahmi atau ada pesan politik begitu yang sengaja dipertontonkan ke publik? Baik, saya pikir saya ikuti di berbagai media setelah selesai pertemuan yang disebut adalah tokoh oposisi. Walaupun memang tidak disebut juga oleh pihak pemerintah sebagai oposisi, adalah sebagai orang yang wajar diminta pendapatnya oleh para ahli di bidangnya yang telah diundang tersebut. Bahwa itu sebagai kita sepakat, bangsa ini sepakat bahwa reformasi kepolisian kita lakukan. Itu suatu kesepakatan nasional kita, tetapi harus kita ingat bahwa kalau mau sungguh-sungguh kita bicara reformasi, tidak hanya kepolisian Ibu, institusi-institusi lain juga perlu direformasi. Jadi oleh karena itu saya terus terang beberapa hal saya tidak setuju dengan wacana publik. Misalnya contoh, baru saja KPK OTT kan yang di bea cukai. Dan demikian juga di perpajakan dan instansi-instansi lain. Kalau kita mau bicara reformasi, harusnya instansi pemerintah, terutama para pelayanan publik, harus kita reformasi. Jadi pertanyaan kritikal saya, kok seolah-olah hanya kepolisian? Bukan berarti kepolisian tidak harus direformasi. Kita reformasi. Jadi seharusnya tidak fokus hanya kepada institusi kepolisian kita, karena banyak permasalahan yang kita hadapi di berbagai instansi pemerintah pelayanan publik. Apakah misalnya pelayanan publik di Pemda tidak perlu kita reformasi? Silahkan coba dicek ketika kita ingin berurusan dengan pelayanan publik. Jadi oleh karena itu saya kira kita perlu reformasi semua pelayanan publik di Indonesia, not only pihak kepolisian atau instansi kepolisian. Tetapi karena wacana ini dan sesuai tema kita tentang kepolisian, saya kira para pihak, semua pihak setuju perlu direformasi. Bahkan pihak kepolisian pun setuju untuk direformasi. Karena waktu itu ketika Wakapolri bertemu dengan Komisi 3, dia menjelaskan kok kepada Komisi 3 yang diliput berbagai media tentang kekurangan-kekurangan yang ada di kepolisian. Jadi kita sepakat. Dan pemerintahan Prabowo Subianto sudah membentuk tim reformasi tersebut. Mereka sedang bekerja dan tidak lama lagi mereka akan memberikan hasil dan rekomendasi. Nah, ketika banyak wacana mengatakan bahwa reformasi seolah-olah dipusatkan kepada pergantian Kapolri, menurut saya kira itu bukan itu daripada tujuan reformasi kita. Bagaimana kepolisian itu kita perbaiki secara keseluruhan. Kalau kita misalnya katakanlah seolah-olah reformasi ini harus ganti Kapolri, saya kira terlalu skopnya terlalu kecil dan seolah-olah kita mengarah kepada sosok tokoh tertentu yang menjadi Kapolri. Jadi kita harus objektif dan komprehensif maupun profesional di dalam melakukan tentang reformasi kepolisian ini. Nah, oleh karena itu
saya kira teman-teman yang diundang oleh Prabowo Subianto ke istana, kalau tidak salah, saya kira yakin saya itu bahwa Abraham Samad, Said Didu, Susno Duaji, Siti Juro, dan lain-lain diundang ke sana. Nah, setelah itu mereka selesai pertemuan, mereka tentu wartawan atau media ingin dong tahu bagaimana pembicaraan itu. Ini yang saya kritik dari sudut komunikasi. Harusnya pemerintah Prabowo Subianto melakukan press conference tentang hasil pertemuan itu. Jadi tidak hanya orang yang hadir itu yang menjelaskan secara pribadi-pribadi masing-masing bagaimana proses diskusi dan apa materinya. Seharusnya pemerintah melalui juru bicara atau biro komunikasi atau lembaga komunikasi pemerintah atau kementerian komunikasi, kalau itu masa Orde Baru Presiden Soeharto, yaitu Harmoko, menjelaskan. Nah, karena tidak dijelaskan oleh pemerintah, maka banyak wartawan bertanya kepada orang yang hadir di situ, sehingga Abraham Samad, Susno Duaji, dan Siti Juro menyampaikan perspektif mereka. Tidak salah juga. Jadi tetapi komunikasi tampaknya tidak terkelola dengan baik. Nah, manajemen komunikasi pemerintah yang harusnya mengelola ini dengan baik, sehingga bahwa pemerintah menjelaskan tidak merupakan seperti tanda kutip ya, saya sebut sebagai isu liar. Karena apa? Bahwa Abraham Samad mengatakan begini, Susno Duaji mengatakan begini, Siti Juro mengatakan begini, dan lain-lain sebagainya. Tidak terkoordinasi, tidak terorkestrasi dengan baik. Ini menjadi permasalahan kita. Jadi saya mau katakan, ini sekaligus kritik saya kepada pemerintah. Mohon pengelolaan komunikasi, manajemen komunikasi pemerintah, terutama komunikasi publik, tidak berjalan dengan baik. Untuk itu saya menyarankan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, lakukanlah manajemen komunikasi dengan baik itu, komunikasi publik, sehingga terkelola komunikasi itu sesuai dengan kepentingan pemerintah dan juga untuk kepentingan masyarakat atau publik. Demikian sementara. Baik, oke. Sebenarnya kalau dari, pertemuan ini, sebenarnya adalah langkah yang tepat begitu untuk melakukan pembicaraan dengan berbagai isu, dengan para tokoh penting. Tapi yang dilakukan kemudian tidak ada komunikasi dengan publik, jadi banyak yang menerka-nerka sebenarnya apa yang dibahas oleh mereka pada hari itu, begitu ya Betul, Bang Emrus? betul Sehingga sekali. menjadi bola liar, kemudian yang ditanya di A ini jawab seperti ini, di B menjawab seperti ini, jadi kayak semakin tidak terfokuskan sebenarnya seperti apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo begitu ya Bang Emrus. Oke, Betul. kemudian apakah pertemuan ini sebenarnya lebih tepat dibaca sebagai upaya merangkul kritik, meredam tekanan publik atau justru ini memetakan lawan politik begitu kalau dari sudut pandang Bang Emrus sendiri? Saya pastikan Prabowo mengundang teman-teman ini semua, karena yang diundang itu juga sahabat-sahabat saya semua gitu ya. Hmm. Tidak ada niat Pak Prabowo untuk meredam. Karena apa, Pak? Buktinya bahwa setelah pertemuan itu para pakar ini ngomong kan, tidak dikunci kok, bahwa tidak mereka bisa ngomong kok, mereka berbicara kok. Nah sayangnya pembicaraan mereka satu dengan yang lain tidak terkoordinasi. Seharusnya memang yang terbaik adalah bahwa ketika selesai pertemuan, para pihak yang hadir ini duduk bersama dengan juru bicara daripada pemerintah sebagai moderator, sehingga masing-masing mereka memberikan tanggapan dari perspektif mereka masing-masing, gitu ya. Dan dimoderatori dari misalnya Menteri Komunikasi atau Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau juru bicara Presiden. Ini yang tidak dilakukan. Dan sehingga para yang diundang ini ketika wartawan, boleh jadi mereka tidak ingin berbicara, tetapi wartawan meminta tanggapannya. Wartawan wajib. Karena wartawan adalah mata, hidung, telinga, dan masyarakat gitu ya. Jadi kalau begitu dia tahu ada pertemuan, tentu pengen tahu dong. Nah, harusnya mereka itu duduk bersama selesai pertemuan dan menjelaskan kepada publik apa yang dibicarakan dengan Bapak Presiden. Nah, ketika Bapak Presiden mengundang para tokoh-tokoh ini sebagai bukti Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai tokoh yang mau berdialog, sebagai tokoh yang mau dikritik. Karena di ruangan itu mereka yang hadir juga memberikan masukan dan kritik juga. Bahkan ada mereka yang mengatakan Bapak Presiden sangat terbuka, berdialog. Bahkan mereka yang tidak menduga sebelumnya pembicaraan seperti itu. Bahkan ada salah satu yang mengatakan, yang hadir itu dikatakan ke ruang publik, ternyata Bapak Presiden Prabowo Subianto tahu semua
data-data dan fakta itu dibuka kepada kami. Nah, betapa terbukanya Bapak Presiden. Tetapi saya harus kritisasi bahwa ada yang hadir pada saat itu mengatakan sebagai berikut. Ini yang jadi pengelolaannya, jadi isunya jadi liar. Bahwa ada persoalan dengan menyebut 9 naga. Kan waktu itu kata beliau, kata orang yang diundang ini, disebut kok nama-namanya, kan begitu. Nah, orang jadi menduga-duga 9 naga yang mana. Kan begitu. Jadi orang bisa mispersepsi seolah-olah 9 naga itu adalah 9 naga yang diwacanakan selama ini. Dan posisi mereka tidak baik dari sudut persepsi publik. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah kedewasaan komunikasi dari para yang hadir ini perlu saya pertanyakan. Karena harus ada yang bisa disampaikan, mana tidak harus disampaikan. Nah untuk itu bisa terkelola dengan baik. Harusnya di pers conference kan semua hadir bersama. Nah sekarang apa yang terjadi? Orang kemudian, oh ternyata 9 naga ya. Begitu. Padahal ketika ditanya wartawan siapa nama 9 naga itu, dia tidak mau sebut. Demi etika, saya tidak mau sebut. Jadi orang apa yang terjadi? Jadi liar. Jadi menduga-duga. Saya terus terang, itu sangat tidak produktif. Harusnya tidak usah disebut 9 naga kalau tidak disebut namanya. Gitu, jangan setengah. Ya, jangan setengah disebut 9 naga tapi namanya tidak disebut. Tidak boleh, jadi liar. Nah, untuk itulah pengelolaan komunikasi pemerintah itu harus dilakukan dengan baik supaya memang persoalan komunikasi ini persoalan dikelola dengan secara profesional berbasis kepada manajemen. Apa yang disebut dengan manajemen yaitu POAK, planning harus komunikasi harus di planning, komunikasi harus di-organizing, siapa mengatakan apa, harus dilakukan actuating, controlling. Jadi harus melalui berbasis komunikasi. Tidak sekedar lalu disampaikan begitu saja sehingga menimbulkan isu-isu liar. Sama dengan pengelolaan keuangan, ekonomi. Tentu dengan berbasis manajemen keuangan, manajemen hukum, manajemen politik, manajemen komunikasi. Yang terjadi kali ini menurut saya tidak melalui berbasis kepada manajemen komunikasi sehingga menjadi liar seperti ini. Dan mereka memberikan penjelasan yang terpisah sesuai dengan perspektif mereka. Coba kita lihat. Saya kira yang hadir itu juga Susnul Haji mengatakan dari perspektifnya dia. Bahkan sampai kepada persoalan ekonomi kita. Misalnya. Baru kemudian adalah Siti Juro. Juga menyampaikan dari perspektif dia. Demikian juga Abraham Samad dan yang lain-lain. Saya kira ini suatu pengalaman bagi kita. Bagi pemerintahan Prabowo Subianto, kalau ini sekali lagi suatu saat dilakukan, harusnya dilakukan pers conference secara bersama-sama, berdialog dengan wartawan secara terbuka. Setelah itu clear, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbagai bisa menurut saya jadi liar. Demikian. Oke, selain soal 9 naga yang kemudian dikait-kaitkan dari pembicaraan kemarin, itu yang hangat diperbincangkan adalah terkait dengan pergantian Kapolri begitu Bang Emrus. Kemarin menjadi diskusi hangat juga dan menjadi pembicaraan publik juga. Apakah peluang pergantian Kapolri itu ada sebenarnya dan bagaimana Bang Emrus sendiri melihatnya? Baik, kalau saya berpendapat kalau kita adalah negara berbangsa, pengelola negara secara profesional, secara baik untuk kepentingan bangsa dan negara, janganlah seolah-olah menuju kepada sosok tertentu, artinya pergantian Kapolri. Jadi kalau itu seperti itu yang kita lakukan, ada semacam persepsi publik, ada apa dengan Kapolri kita? Padahal Kapolri kita dia boleh jadi dia tidaklah orang yang mempertahankan jabatan itu bagi dia, gitu kan? Jadi janganlah kita kepada sosoknya. Ya, pergantian jabatan. Saya kira kurang tepat. Tetapi bagaimana kita memperbaiki Kapolri kita ini, kita reformasi secara kelembagaan, termasuk reformasi secara struktural, termasuk reformasi terhadap katakanlah peraturan, termasuk reformasi di dalam kinerja. Nah, kalau sistem sudah terbentuk dengan baik, tentu siapa yang menjadi pimpinan Kapolri kita yang tepat. Bisa saja Kapolri kita yang sekarang dilanjutkan atau Kapolri yang baru. Jadi kalau kita bicara dalam konteks penentuan jabatan, seharusnya yang kita lakukan bukan siapa menduduk pada jabatan tertentu, tetapi adalah kita lakukan siapa apa disebut organizing, gitu ya, organizing. Apa pekerjaan yang kita lakukan?
baru kita lakukan apa pekerja katakanlah distribusi, siapa melakukan apa. Setelah itu kita strukturisasi, lalu kita tentukan lagi nanti siapa yang menjadi duduk, misalnya Kapolri, Kapolda, dan lain-lain sebagainya, sampai Bareskrim. Itu yang paling tepat. Jadi tidak menyasar kepada individu. Saya pun terus terang mengatakan, ketika menyasar kepada sosok tertentu, itu tidak sesuai dengan manajemen. Jadi yang kita buat adalah distribution of power, atau katakanlah siapa melakukan apa, gitu ya. Setelah itu siapa melakukan apa dimulai dari apa yang dilakukan, baru siapa yang melakukan, bukan siapanya lebih dulu, gitu ya. Apa yang dilakukan, misalnya untuk reformasi kepolisian apa saja yang kita lakukan. Misalnya katakanlah kita perlu unit-unit pendukung, katakanlah misalnya Kompolnas ditingkatkan fungsinya menjadi melakukan pengawasan secara eksternal kepada kepolisian, atau meningkatkan katakanlah di bawah Kapolri itu yang merupakan inspektoratnya diperkuat, misalnya seperti itu. Lalu kalau memperkuat inspektoratnya, irjennya, inspektoratnya, lalu siapa yang pas duduk di situ? Jadi bukan lagi, saya terus terang, saya melihat di ruang publik banyak orang mengatakan, wah Kapolri ganti Kapolri. Bukan di situ persoalan perbaikan suatu institusi pemerintah atau institusi negara. Jadi apa yang kita lakukan, tujuan kita apa, dan apa yang kita lakukan, baru kita tepatkan orang-orang yang cocok dengan itu. Artinya kalau boleh saya ulang, apa yang dilakukan, lalu tentukan siapa yang melakukan yang pas untuk itu, sesuai dengan kriteria yang duduk di. Jadi yang wacana publik kan cenderung kepada mengganti Kapolri. Bisa saja orang ada suatu emosional tertentu terhadap Kapolri kita, tidak produktif lah menurut saya. Demikian. Oke, mungkin kalau bisa dikatakan adalah banyak desakan yang kemudian, pencopotan Kapolri ini karena beberapa keputusan yang diambil Kapolri ini agak menyimpang begitu. Apalagi akhir-akhir ini juga adalah banyak kasus yang kemudian, penjahat bisa melaporkan korban, kemudian korban akhirnya menjadi tersangka. Nah, apakah ini sebenarnya menjadi pemicu banyaknya desakan untuk pencopotan Kapolri begitu, Bang Emrus? Meskipun tadi Bang Emrus juga sebenarnya ini nggak boleh terlalu menuju ke individu begitu. Maka oleh karena itulah reformasi kepolisian kita yang kita perbaiki adalah institusinya, yang kita perbaiki sistemnya. Jadi jangan misalnya seolah-olah menunjuk, misalnya katakanlah ada kejadian kan kemarin itu seorang untuk membela istrinya, lalu ada penjahatnya ketabrak gitu kan, lalu copot jabatan tertentu, copot Kapolri, lalu Ya. kemudian Minahasa, lalu copot Kapolri. Saya kira bukan. Yang terbaik mari kita reformasi secara struktural, mari kita reformasi pengelolaan kepolisian, sehingga bagian dari reformasi itu adalah menempatkan siapa melakukan apa, gitu. Itu yang paling tepat. Jadi tidak langsung kalau misalnya disebut katakanlah ganti Kapolda X misalnya, ganti Kapolri ini misalnya, kan menunjuk seseorang. Apakah dengan mengganti itu tanpa merubah sistem, tanpa melakukan reformasi, tidak solusi. Saya terus terang mengatakan bahwa yang terbaik mari kita perbaiki sistem kepolisian kita. Ada kekurangan pelayanan, iya, kita harus akui itu. Tetapi bisa terjadi nggak di instansi, katakanlah di tingkat paling bawah, katakanlah contoh di Polsek misalnya, kan Wakapolri kita sudah memberikan kritik itu kan, Kapolsek kita itu ada dari mereka itu tidak tamatan akademi kepolisian misalnya, berarti ada peningkatan kapabilitas misalnya, seperti itu yang baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Wakapolri kita good, bagus sekali. Karena yang dilihat tidak melihat Kapolseknya, gitu, secara individu, gitu, secara individu. Tetapi bagaimana pelayanan di sana sehingga kita butuhkan Kapolsek yang tanpa menunjuk nama Kapolseknya kan, maka kita butuhkan Kapolsek yang berkriteria seperti ini. Nah itu yang paling tepat ketika kita melakukan reformasi kepolisian kita. Saya terus terang, termasuk yang setuju dengan perbaikan kepolisian kita, reformasi kepolisian kita. Tapi kalau saya ulang dari belakang, kalau kita mau tahu, sebenarnya tidak hanya kepolisian kita yang harus kita promosikan reformasi. Saya kira banyak institusi yang kita reformasi, perpajakan, bea cukai, apalagi. Saya kira banyak di sana, di instansi lain ada korupsi juga di sana. Bagaimana, atau mungkin di Kementerian SDM.
Boleh jadi di sana juga harus kita reformasi. Bukankah juga di sana pernah terjadi korupsi? Atau misalnya katakanlah di bidang SDM, misalnya katakanlah Pertamina. Ada di sana dugaan korupsi hampir 1.000 triliun. Artinya kalau kita mau jujur, harusnya ini kesempatan yang baik bagi Presiden Prabowo Subianto mereformasi semua institusi pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah, sehingga pelayanan publik mereka sungguh-sungguh profesional. Saya terus terang mengatakan Ibu, andaikan pelayanan publik kita di semua instansi termasuk kepolisian kita negara negara luar biasa, bisa negara raksasa karena sumber daya alam kita luar biasa kok. Persoalan penyakit kita adalah yaitu korupsi yang menjadi patologi sosial yang saya sebut sebagai bukan lagi extraordinary crime, tetapi sudah super extraordinary crime, kejahatan yang sudah super, jadi kejahatan luar biasa. Jadi super kejahatan luar biasa. Kalau itu kita kelola dengan baik, semua instansi bagus sekali. Tapi kembali kita ke reformasi kepolisian kita. Saya terus terang, mari kita reformasi institusi kepolisian kita. Bukan menunjuk atau katakanlah menuduh atau menunjuk atau apalah menyebutlah. Saya sebut bukan menuduh ya, mohon maaf. Tetapi menunjuk seseorang jabatan itu harus diganti. Bukan di situ titik persoalannya. Jadi kalau itu titik persoalannya menjadi tidak produktif. Jadi kita harus objektif dan profesional dan independen sehingga bisa memperbaiki kepolisian kita. Bukan berarti saya mengatakan Kapolri harus dipertahankan. Tidak. Tetapi itu adalah bagian daripada reformasi keseluruhan secara utuh. Jadi bisa saja setelah direformasi, sistemnya sudah kita perbaiki, bisa saja Kapolri kita yang sekarang tetap, atau kita ganti. Jadi, dan bukan berganti, ganti Kapolri, bukan solusi. Demikian. Oke, berarti ini desakan agar Kapolri segera diganti ini bukan menjadi concern Presiden begitu ya, seharusnya Bang Emrus? Presiden itu harus melihat secara holistik persoalannya. Jadi tidak boleh tergiring oleh opini publik yang terjadi di ruang publik, gitu kan? Ganti Kapolri, tidak boleh. Presiden loh. Jadi harus holistik. Karena kalau hanya Kapolri misalnya tidak diganti atau diganti, apakah itu solusi? Kan begitu. Jadi sistemnya di kepolisian kita yang menurut saya masih banyak harus diperbaiki. Tetapi juga harus kita melihat berempati dengan kepolisian kita, Ibu. Jadi tidak sekedar hanya kita lihat kelemahan-kelemahan kepolisian kita yang memang juga ada, tetapi juga harus kita berempati kepada kepolisian kita, termasuk ke instansi kepolisian kita. Karena Ibu, Desember kemarin saya pulang kampung, saya sengaja mendrive mobil saya via darat. Saya, kalau misalnya pihak kepolisian mau memanggil saya bisa menjelaskan bahwa banyak kantor-kantor Kapolsek kita itu tidak layak untuk jadi kantor. Tidak layak untuk jadi kantor, Ibu. Apa Mereka yang itu menjadi ya. apa yang menjadi urgensi kemudian banyak yang dinilai tidak layak menurut Bang Emrus sendiri? Baik. Kalau saya lihat salah satu di antara Kapolsek yang saya lihat itu, gitu ya, plafonnya tidak baik, ceknya tidak baik, ruangannya kumuh, dan lain-lain sebagainya. Apakah itu Kapolsek yang kita inginkan? Tapi mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Gitu loh. Jadi kalau saya berpendapat bahwa mari kita reformasi keseluruhan, termasuk memang layak nggak kantornya itu. Misalnya bandingkanlah kantor Kapolsek dengan Mabes Polri misalnya, atau Kapolsek dengan kantor kelurahan misalnya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Baru kemudian terus terang Ibu bahwa kepolisian kita tetap bekerja dengan baik kok menurut saya dengan segala kekurangannya. Andaikan polisi kita tidak bekerja, Bu, saya mengatakan malam hari aja kita keluar dari rumah kita bisa bermasalah oleh para tanda kutip lah para orang yang melakukan kejahatan. Mereka bekerja kok. Baru kemudian kepolisian kita lihat masa COVID mereka ada di kuburan Ibu membantu masyarakat kita. Sementara orang lain takut di situ. Mereka mengambil risiko itu bisa ketular virus COVID-19. Nah, oleh karena itulah saya katakan di awal, mari kita reformasi secara komprehensif, tidak mendudukkan semata-mata pihak polisi kita atau oknum atau katakanlah petugas kepolisian kita di posisi tidak nyaman, mulai dari Kapolri sampai ke bawah, tetapi mari kita perbaiki secara keseluruhan. Saya setuju. Semua kepolisian kita mari kita perbaiki. Saya berpendapat Ibu, jangan sampai di over generalization seolah-olah polisi itu sudah tidak baik. Enggak.
saya kemukakan menurut penelitian, Ibu, saya tidak bicara ke kepolisian. Setiap instansi pemerintah atau organisasi masyarakat, minimal orang baik yang berintegritas di situ ada sekitar sampai 10-15%. Nah, andaikanlah kepolisian kita reformasi, termasuk reformasi struktural, dari 10-15% itu polisi kita yang idealis ini yang didudukkan menjadi Kapolri, tanpa menunjuk orang ya, Kapolda, Inspektorat Jenderal, Bareskrim, ini yang diposisikan gitu. Jadi jangan diposisikan orang-orang yang memang karena produk daripada transaksional, begitu ya. Sehingga mereka benar-benar, saya terus terang, adakah contoh role model bagi kepolisian kita? Ada. Kapolri kita, Hugeng. Ada contoh role model kita kok. Saya yakin, saya kira banyak Hugeng-Hugeng kita di kepolisian kita. Cuma bagaimana memunculkan ini sehingga ditempatkan pada posisi yang melakukan pelayanan dengan baik ke pihak kepolisian kita. Tapi tetap kita akui bahwa ada kekurangan di kepolisian kita ya. Misalnya siapa itu Sambo gitu ya, Minahasa. Lalu kemudian kita lihat persoalan penangkapan di, saya minum dulu sorry. Yang penangkapan kemarin bahwa dia membela istrinya lalu ditersangkakan, saya kira ada oknum-oknum, tapi kepolisian tegas langsung memberikan keputusan yang tegas kepada Kapolresnya. Saya kira ini, jadi harus kita lihat secara holistik lah. Saya setuju bahwa kepolisian mari kita reformasi. Saya setuju bahwa ada polisi kita yang tidak bekerja dengan tulus, dengan baik. Tetapi juga harus kita akui, banyak polisi kita juga yang baik-baik. Demikian. Oke, Bang Emrus, berarti kalau mengganti Kapolri ini bukan menjadi salah satu penguat bagi publik bahwa reformasi ini dikatakan benar-benar berjalan begitu ya? Baik, segelintir orang, sekelompok orang, seolah-olah menyasar ke sana. Nggak usah kusebutlah namanya lah. Saya berkesimpulan loh. Kata orang saya berkeyakinan. Saya berkesimpulan, orang yang dipanggil presiden itu arahnya ke sana kok. Ada. Arah makna komunikasinya. Sehingga saya melihat, bukan di situ substansinya. Mari kita perbaiki, iya. Bahkan ada wacana mengatakan bahwa kepolisian itu bisa di bawah kementerian. Bahkan ada yang mengatakan di bawah Kementerian Peranan Wanita. Kan ada itu ya. Saya kira itu nyindir itu. Kalau kita baca meta meaningnya di balik itu. Tapi bagaimana kepolisian bekerja profesional? Yang penting di bawah mana? Kalau saya berpendapat, kepolisian kita dimuat pada konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gitu ya. Ada kata negara loh di situ. Sementara kalau di bawah kementerian, apakah ada kata negara nanti? Kementerian katakanlah dalam negeri, tidak ada kata-kata negara loh di situ. Maka saya tetap berpendapat bahwa kepolisian kita tetap di bawah presiden, kepolisian negara Republik Indonesia, tetapi dengan melakukan reformasi perbaikan di semua bidang. Ibu, saya ketika bertemu dengan teman-teman kepolisian banyak kok yang baik, banyak mereka rendah hati kok, banyak mereka tidak katakanlah feodal, tapi ada yang feodal iya, ada yang memanfaatkan jabatannya dalam konteks untuk memperoleh sesuatu dari masyarakat iya. Nah, oleh karena itulah saya berada pada posisi kepolisian kita sangat yang paling tepat tetap di bawah presiden. Kalau misalnya di bawah kementerian, berarti ada perubahan Undang-Undang Dasar 45 kita bahwa apakah masih tetap kita pakai istilah kepolisian negara Republik Indonesia, tetapi kementeriannya tidak ada kata-kata negara. Katakanlah di bawah Kementerian Dalam Negeri, tidak ada kata-kata negara di situ. Jadi sangat tepat di bawah presiden. Alasan saya kedua, ketika polisi kita di bawah kementerian misalnya seperti itu, nah menterinya misalnya katakanlah saya orang sipil misalnya jadi menteri yang membawahi itu, ya kan saya tidak tepat gitu. Atau yang menteri itu adalah diangkat dari partai tertentu, bisa nggak kemungkinan daripada polisi itu menjadi lebih dominan, menjadi alat dari partai di mana menteri itu bernaung. Jadi sangat tepat tetap di bawah presiden, tetapi dengan catatan perbaikan secara total keseluruhan yang tidak baik. Total itu artinya yang tidak baiknya, yang baiknya tentu tetap kita pertahankan. Nah di situ kita kalau mau kita memperbaiki kepolisian ini dengan objektif, profesional dan independen.
sehingga nanti akan dilahirkan siapapun yang diputuskan oleh Presiden Prabowo, karena menurut saya itu hak prerogatif beliau. Kapolrinya siapa, Kapoldanya siapa, Kapolresnya siapa, perlu dicek mulai dari bawah sampai mulai dari atas, sorry maksud saya, sampai termasuk di dalamnya dalam rekrutmen tentang anggota kepolisian kita, prosesnya. Misalnya bagaimana proses masuk akademi kepolisian, Akpol, bagaimana masuk Bintara, perlu dicek itu. Adakah transaksional? Nah, sehingga bisa dilihat ketika dilakukan suatu transaksional merekrut kepolisian, maka ketika dia menjadi polisi kan yang ada di kepalanya. Misalnya berapa saya keluarkan kemarin untuk duduk di situ. Sehingga pas duduk di situ nanti dia akan berpikir sebagai manusia makhluk ekonomikus. Dia akan melihat berapa yang saya keluarkan kemarin, kapan kembali, kapan saya dapat profit. Oleh karena itu perlu juga direformasi di bidang apa? Di bidang rekrutmen kepolisian kita. Mulai dari Bintara sampai akademi kepolisian kita, bahkan jenjang kepangkatan, bahkan jenjang jabatan dibuka kepada publik secara profesional. Jangan karena misalnya ada kenalannya, lalu ada titipan, ada karena kenal, katakanlah misalnya entah siapapun Kapolri yang dulu misalnya atau apa karena kenalan saya misalnya. Saya terus terang, beberapa di kepolisian itu banyak teman-teman saya yang berbintang, yang jenderal. Tapi banyak mereka juga punya idealisme yang bagus kok. Oke, Cuma nggak Bang enak Emrus, aja. Ya, oke, ini tapi kan, dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga kan sudah menjabat sebagai Kapolri ini selama 5 tahun, itu kan juga sudah jabatan yang sudah lama begitu. Banyak yang kemudian, menilai bahwa Presiden Prabowo juga terkesan menahan dan tidak mudah itu mengganti, Listio Sigit. Apakah ini murni hanya dilihat dari kinerja aja atau memang ada hal-hal lain yang kemudian seperti yang Bang Emrus sendiri katakan tadi kalau misal pergantian ya dilihat dulu bawahannya dan sebagainya, seperti itu? baik. Oleh karena itulah dilakukanlah reformasi. Dikajilah secara keseluruhan. Memang wacana publik kan Kapolri kita sudah menjabat 5 tahun. Ini Kapolri terlama betul. Tapi kita harus jujur juga, tidak ada yang dilanggar secara normatif, gitu ya. Batasan makanya ada usul. Jabatan kepolisian kasih aja 3 tahun misalnya. Kita berbuat aja peraturannya, gitu kan? Mhm. Sehingga ke depan tidak lagi 5 tahun, misalnya seperti itu. Nah, kemudian, apakah kepolisian harus Kapolri kita harus kita ganti? Tidak boleh kita pakai istilah harus, tetapi adalah kebutuhan di dalam konteks kita mereformasi kepolisian kita, sehingga atas dasar kebutuhan inilah Pak Prabowo mengambil keputusan apakah Kapolri diganti atau tidak diganti. Mhm. Jadi biarkan itu atas dasar kajian yang untuk tujuan memperbaiki atau mereformasi. Kan kalau istilah reformasi itu kan bagaimana kita kembali kepada sesuatu yang lebih baik tentang pengelolaan kepolisian kita, institusi kepolisian kita. Karena di sana sini ada kekurangan, iya. Nah, dengan reformasi di semua kepolisian instansi kepolisian kita termasuk reformasi struktural, saya kira itu yang terbaik. Dan itu saya pikir teman-teman tim yang ada di tim reformasi telah mengajukan pemikiran-pemikiran mereka kepada Bapak Presiden. Tentu Bapak Presiden juga akan mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk salah satu diantaranya yang dipanggil kemarin itu kan, karena membicarakan juga tentang reformasi kepolisian, selain membicarakan yang lainnya. Hanya saja sebagai katakan di awal tadi, harusnya dilakukan press conference secara bersama. Demikian. Oke, apa kemudian indikator komunikasi politik yang bisa kita pakai untuk menilai apakah reformasi Polri ini benar-benar serius dilakukan dan bukan sekedar retorika saja? Baik, ini menarik pertanyaan dan sangat kritikal. Terus terang, ketika Ibu mengajukan pertanyaan, kepala saya langsung berpikir ini. Tidak gampang untuk menjawab ini. Tetapi saya mencoba, karena ini pertanyaan baru muncul gitu kan. Kalau Mhm. misalnya itu muncul 2 jam yang lalu, mungkin saya akan melakukan pemikiran secara mendalam. Tetapi secara umum saya mengatakan indikator apa yang bisa kita gunakan, kan begitu. Mhm. Adalah indikator kita kan, kalau indikator itu kan ciri-ciri. Misalnya, diambil suatu indikator bagaimana pelayanan mulai dari kecamatan, kecamatan dalam hal ini Polsek, Polres, Polda sampai ke Mabes, gitu ya. Nah, apakah masyarakat kan ketika kita mereformasi bisa dong tanya rakyat, gitu kan? Misalnya dalam satu rekrutmen masuk ke Bintara atau ke Akademi Polisi, bisa nggak ditanya keluarganya itu ketika masuk? Ada nggak di situ transaksional?
misalnya. Nah, kalau ada, apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya? Demikian juga dalam pelayanan kepolisian kita. Apakah benar ketika kita melapor kepolisian langsung ditangani misalnya? Itu bisa menjadi indikator. Kan ada suatu ungkapan di ruang publik ya, kalau kita melapor kambing kita hilang, jadi hilang satu sapi katanya, kan begitu. Itu persepsi yang muncul. Nah, kalau benar-benar itu terjadi sebagai indikator bahwa pelayanan tidak baik, gitu. Jadi oleh karena itu, saya kira pihak tim reformasi kepolisian kita telah menyusun indikator-indikator tersebut sehingga ini yang dapat dilakukan sehingga bisa terjadi reformasi. Terus terang menemukan indikator untuk suatu kriteria melakukan sesuatu perlu perenungan yang mendalam dan perlu diskusi, tidak hanya Emrus saja, tetapi melibatkan para pihak sehingga kita bisa rumuskan secara nasional indikator-indikator yang harus digunakan untuk memperbaiki. Libatkan saja para pakar-pakar pensiunan kepolisian, kemudian para masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik di Barreskrim, di penanganan kasus, baru kemudian ketika masyarakat yang anaknya masuk ke Akpol atau ke Bintara, hingga disusunlah menjadi suatu indikator keseluruhan. Atas dasar itulah dibuat bahwa ini yang harus kita perbaiki. Dan itu bisa kita lakukan, bisa. Saya kira menurut saya itu bisa dikerjakan dalam tempo 1 bulan, melibatkan dengan para pakar, bidang keahlian, dan termasuk orang yang mengalami pelayanan di kepolisian. Masyarakat juga ditanya itu. Misalnya ditanya saja, bagaimana yang mereka rasakan ketika ketemu kepolisian. Jangan-jangan misalnya ada mengatakan, wah saya nggak usahlah berurusan di kepolisian. Lalu kita dalami mengapa dia tidak mau. Misalnya seperti itu. Nah itu kita dalami sehingga pertanyaannya sangat bagus sekali. Mari kita rumuskan indikator-indikator itu. Kalau andaikan Pak Prabowo Subianto mendengar dialog kita ini, saya kira perlu pertanyaan Ibu Tini ini sebagai suatu ide dan gagasan untuk menyusun indikator yang holistik sehingga bisa kita memperbaiki kepolisian kita. Demikian. Oke, apabila nanti Pak Prabowo kemudian mengambil langkah untuk mengganti Kapolri, ini apakah akan berdampak positif bagi citra pemerintah? Di satu sisi desakan dari publik ini kan muncul untuk mengganti Kapolri Listio. Di satu sisi Prabowo juga bisa dianggap serius pada reformasi Polri. Kalau dari pandangan Bang Emrus sendiri bagaimana? Baik, Ibu. Presiden kita tidak boleh semata-mata mengikuti kehendak daripada tanggapan di ruang publik. Sebagai presiden harus holistik. Bukan berarti ditolak, gitu ya. Bisa saja itu diganti Kapolrinya. Tetapi ada basisnya. Basis perbaikan, basis reformasi. Jadi bukan karena banyak orang teriak, wah Kapolri ganti Kapolri, tidak boleh juga. Karena kalau kita bicara teori manajemen, gitu Ibu ya. Presiden itu kan jabatan tertinggi di Indonesia, orang nomor 1. Kalau bicara jabatan tertinggi, semakin tinggi jabatan atau struktur seseorang, semakin berpikir holistik, semakin berpikir konseptual, semakin berpikir konseptual. Jadi semakin rendah ke bawah jabatannya, misalnya Kapolsek, misalnya atau katakanlah lurah atau katakanlah bengkel, itu semakin membutuhkan technical skill. Jadi kalau Prabowo sebagai presiden kita, pimpinan tertinggi kita, dia harus berpikir secara holistik, konseptual, dan filosofis. Di situ. Jadi tidak boleh terbawa hanyut dengan, wah ganti Kapolri, ganti Kapolri. Tidak solusi. Tetapi bukan berarti Kapolri tidak diganti. Tergantung daripada pemikiran secara filosofis, konseptual, dan holistik. Jadi tidak menunjuk kepada individu. Jadi itu tidak level presiden ketika mengikuti arus ASEAN harus diganti, tunggu dulu, gitu ya. Tetapi bisa juga diganti dengan suatu kajian yang saya sebut tadi, holistik, filosofis, dan konseptual. Demikian. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau ingin mengganti Kapolri, jangan menilai dari orang-orang lain, tapi dari Presiden sendiri bagaimana kinerja dari Kapolri begitu ya, Bang Emrus? Oke. Tidak sekedar kinerja Ibu. Artinya bahwa kalau hanya kinerja sama saja dengan seolah-olah sosok Kapolrinya secara holistik, secara institusional. Kita diperbaiki karena terus terang Presiden Prabowo Subianto itu institusi loh. Jadi jangan lihat secara individu, penasehatnya ada di istana sana, banyak pakar-pakar di sana, bahkan bisa mengundang Bapak Presiden.
para pihak, para pakar di bidangnya, pakar kepolisian, pakar LSM, pakar katakanlah atau masyarakat yang mengalami pelayanan publik yang bagus maupun yang tidak bagus tentang kepolisian, sehingga keputusan yang diambil dibuat secara holistik. Demikian, Ibu. Oke, Bang Emrus, ini terakhir kalau kita Boleh. melihat dari pertemuan Kertanegara kemarin ini yang menghadirkan beragam isu begitu setelahnya, apakah ini bagian dari strategi komunikasi besar dari pemerintahan Prabowo sendiri? Baik, saya setuju bagian dari strategi, tapi strategi untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu ya. Jadi ada strategi dibuat untuk tujuan pragmatis, kan gitu. Untuk tujuan yang sangat sangat pragmatis lah saya sebut. Tetapi Pak Prabowo Subianto dengan memanggil para pihak, termasuk kan yang dipanggil itu adalah mantan-mantan Menteri Luar Negeri kan, kemudian adalah organisasi keagamaan Islam dipanggil semua. Itu suatu bukti bahwa Prabowo Subianto adalah tokoh dialog. Hanya saja pengelolaan komunikasinya saya sarankan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto setelah selesai dilakukan press conference, karena masyarakat wajib tahu tentang apa yang dibicarakan, dan yang hadir itu bisa menyampaikan dengan dimoderatori, diorkestrasi oleh Kepala Badan Komunikasi atau Menteri Komunikasi yang moderatornya, sehingga tersampaikan kepada publik. Di situ dialog dan wartawan hadir tanya sekritikal mungkin. Demikian. Itu jauh lebih baik daripada begitu keluar mereka ngomong. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi, sebagai suatu strategi komunikasi politik yang menurut saya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan sekaligus menunjukkan bahwa istana ingin berdialog dengan berbagai pihak. Dan bahkan saya menyarankan, saya sudah sampaikan ke ruang publik, Pak Prabowo tidak hanya mengundang elit-elit saja, diundang rakyat. Yang misalnya, bisa nggak diundang dari korban bencana yang ada di Sumatera yang masih belum tertangani dengan baik. Bisa saja diundang ke istana, atau Prabowo datang ke sana berdialog dengan masyarakat. Mengundang juga katakanlah pengusaha-pengusaha usaha kecil, apa yang mereka alami. Begitu. Bukankah misalnya isu tentang pinjaman UKM tanpa agunan itu? Ada yang masih minta agunan katanya, begitu misalnya, seperti itu, diundang aja. Jadi oleh karena itu, saya sebagai seorang komunikolog menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, alangkah baiknya per 3 bulan atau minimal sekali sebulan ada pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, termasuk kepada para pelajar, nggak apa-apa. Biar Presiden Prabowo Subianto mendengar secara langsung bagaimana kondisi makanan bergizi gratis yang mereka terima di sekolah-sekolah mereka. Apakah layak? Panggil aja yang mewakili SD, SMP yang ada di desa, seperti misalnya saya ada di salah satu desa di Bogor ini. Dipanggil saja, sehingga bisa disampaikan, Pak Prabowo, kami dapat makanan yang bagus loh. Atau kami dapat makanan yang sudah basi loh, misalnya. Jadi semua, buat aja lah pertemuan, minimal sekali 3 bulan, untuk semua, minimal sekali 3 bulan. Kalau boleh, itu, mohon maaf, minimal sekali sebulan, kalau boleh sekali 3 bulan, dilakukan pertemuan itu, saya kira baik sekali untuk semua kelompok-kelompok masyarakat, sehingga Bapak Presiden tidak sekedar menerima laporan dari para menteri-menteri yang boleh jadi berpeluang mereka adalah asal Bapak senang. Dengar, panggil langsung ke masyarakat. Bisa nggak dipanggil misalnya contoh Ibu, kelompok-kelompok supir online, bagaimana penderitaan mereka ketika mereka membawa penumpang, bagaimana provider itu dalam tanda kutip belum mensejahterakan mereka. Wah, bagus sekali. Saya sebagai seorang komunikolog menyampaikan kepada Bapak Presiden, dengan segala hormat Bapak Presiden, undang perwakilan-perwakilan masyarakat, tidak hanya di tingkat elitis, sampai pada tingkat bawah. Kalau boleh per 3 bulan, lebih baik lagi kalau dilakukan per sekali sebulan ke istana. Yang mewakili itu bisa 5 orang, nggak apa-apa, representasi. Demikian.
Oke, baik, terima kasih Bang Emrus, ini menarik begitu, bagaimana kemudian keseriusan pemerintah Prabowo untuk kemudian melihat isu-isu di luar sana seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi yang digarisbawahi adalah bagaimana kemudian komunikasi istana kepada publik setelahnya begitu ya. Dan juga tadi Baik. seperti yang dikatakan oleh Bang Emrus juga perlu diskusi dengan pelajar ataupun masyarakat biasa agar nantinya presiden tidak hanya melihat dari, elit-elit atas atau tokoh-tokoh penting lainnya, tapi juga langsung bagaimana apa yang dirasakan oleh masyarakat di luar sana begitu. Terima kasih Bang Emrus sekali lagi, Baik. sampai bertemu di diskusi lainnya dengan obrolan-obrolan menarik lainnya tentunya. Terima kasih sekali lagi. Demikian Tribuners obrolan saya bersama pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Nantikan diskusi saya bersama narasumber lainnya hanya di program Tribun News on Focus. Saya Tini Ausin mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.